Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita mempelajari tentang penyelesaian PDP menggunakan metode pemisahan. Setelah minggu sebelumnya kita mempelajari dua metode yaitu menggunakan metode integral langsung dan metode pemisahan. Untuk penyelesaian menggunakan metode pemisahan ini sama seperti metode-metode sebelumnya, langkah awal yang kita lakukan adalah mendefinisikan persamaan yang akan diselesaikan. Di sini didefinisikan div u x y, x ditambah 4 dikali div u x y, y sama dengan 0. Kemudian setelah mendefinisikan persamaan diferensial parsialnya, kita misalkan UXY sama dengan fx dikali GY. Dengan cara UXY sama dengan fx dikali GY. Setelah itu, kita turunkan persamaan UXY ini terhadap X dan juga terhadap Y. Yang pertama, kita turunkan terlebih dahulu terhadap X, di mana hasilnya yaitu do per do X UXY sama dengan D per DX Fx dikali GY. Kemudian untuk hasil turunan terhadap Y, yaitu do per do Y UXY sama dengan Fx dikali D per DY GY. Setelah itu kita substitusikan hasil turunan dari UXY ini ke persamaan diferensial parsialnya yang akan kita cari solusinya. Kita substitusikan sehingga pada soal kan ini do per do X UXY. Ini diganti dengan D per DX Fx Gx. Kemudian untuk do per do Y UXY itu diganti dengan F Fx D per dy gy. Jadi kita substitusikan hasil penurunannya tadi ke PDP-nya. Setelah itu, setelah kita mensubstitusikan hasil turunan tadi, kedua ruas dibagi dengan Fx dikali Gy atau diuraikan. Menguraikan persamaan menggunakan fungsi atau sintak expand. Jadi persamaan 26 kita bagi dengan Fx dikali Gy, jadi dikelompokkan fungsi Fx dan Gy-nya. Jadi D hasilnya yaitu D per Dx Fx per Fx ditambah 4 dikali D per Dy Gy per Gy sama dengan 0. Setelah itu, kita jadikan persamaan 27 ini menjadi dua ruas. Caranya yaitu dengan dikurangi ini Gy-nya. Jadi dikurangi dengan 4 D per Dy, Gy per Gy. Supaya yang di ruas kiri itu Gy-nya hilang dan pindah ke ruas kanan. Ketika ini pindah ke ruas kanan, maka tandanya jadi negatif. Sehingga hasilnya yaitu D per Dx Fx per Fx sama dengan min 4 dikali D per Dy Gy per Gy. Setelah itu, kita misalkan ruas kiri sama dengan K adalah konstanta sebarang. Untuk ruas kiri, kita menggunakan RHS, dengan untuk ruas kanan nanti kita menggunakan RHS. Jadi ruas kiri dari persamaan 28. Kita ambil ruas kirinya dan kita misalkan sebagai K. Setelah itu kita integralkan kedua ruas kanan dan ruas kiri kita integralkan terhadap X. Yang ruas kiri menggunakan LHS map in, jadi kita integralkan terhadap X, kemudian yang ruas kanan juga RHS kita integralkan terhadap X. Tambah dengan koefisien C1. Hasilnya yaitu ln Fx sama dengan Kx plus C1 atau koefisien. Setelah itu kita selesaikan persamaan 30 menggunakan sintak solve terhadap Fx. Yang hasilnya yaitu E pangkat Kx plus C1. Setelah itu kita uraikan fungsi ini, persamaan ketiga satu, kita uraikan kan kalau eksponensial itu
kalau pangkatnya plus itu sama dengan kali. Jadi kalau ini kan E pangkat KX plus C1. Berarti itu sama dengan E pangkat KX dikali E pangkat C1. Setelah itu kita substitusikan E pangkat C1-nya itu kan eksponensial pangkat koefisien. Berarti dia ini koefisien. Jadi kita ubah E pangkat C1-nya menjadi C1. Setelah itu kita definisikan ulang untuk fx-nya yaitu sama dengan E pangkat kx dikali C1. Setelah ruas kiri selesai, kita lanjut ke ruas kanan. Kita misalkan lagi yang ruas kanan sama dengan K, sama K di mana K adalah konstanta sebarang. Kita lakukan langkah yang sama, yaitu setelah kita misalkan ruas kanan sama dengan K, sehingga min 4 dikali D per DY GY per GY sama dengan K, kemudian kita bagi persamaan 35 ini dengan 4, menghilangkan ini 4-nya, sehingga D per DY, GY per GY sama dengan min 1 per 4K. Setelah itu, kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas menggunakan sintak LHS map in. Kita integralkan yang sebelah kiri terhadap Y, kemudian yang sebelah kanan terhadap Y, karena fungsinya GY. Kalau tadi fungsinya fx kita integralkan terhadap x, sekarang fungsinya GY kita integralkan terhadap Y. Dan untuk yang ruas kanan di plus C2. Sehingga hasilnya yaitu ln GY sama dengan min 1 per 4 KY plus C2. Setelah itu kita uraikan hasil dari pengintegralan tadi. Kita uraikan, tadi kan di solve dulu, baru di expand, kita langsung jadi 1. Jadi kita selesaikan persamaan 37, kemudian kita expand terhadap GY, sehingga hasilnya yaitu E pangkat min 1 per 4 KY dikali E pangkat C2. Setelah itu kita definisikan ulang untuk hasil dari G ini GY ya, bukan GX. Salah penulisan. Jadi ini GY. GY sama dengan E pangkat min 1 per 4 KY dikali C2. Setelah itu, kita substitusikan kembali nilai fx dan GY yang telah didapat ke persamaan untuk mendapatkan solusi umum. Kita substitusikan solusi umumnya ini fx dikali GY ya. Jadi ini fx dikali GY sehingga solusi umumnya yaitu E pangkat KX C1 dikali E pangkat min 1 per 4 KY C2. Ini diperoleh dari ini fx-nya, kemudian ini GY-nya dikali. Jadi fx dikali GY. Sehingga UXY sama dengan E pangkat KX C1 E pangkat min 1 per 4 KY C2. Ini adalah solusi umumnya. Untuk mengetes sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk mengecek apakah solusi ini sudah benar, kita menggunakan PDE test. Jika PDE testnya hasilnya 0, maka solusi yang sudah kita ini temukan itu berarti benar sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi itu saja untuk metode pemisahan pada penyelesaian persamaan diferensial parsial. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup atau PC ke salah satu asprak. Kemudian untuk latihannya sama seperti minggu lalu. Jadi untuk minggu ini tuh ada 2 materi. Yang pertama adalah tentang ini penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode pemisahan. Dan yang satunya itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Intan, itu tentang penyelesaian PDP yang non-linier. Jadi ada 2 materi. Untuk dua-duanya ini dibuat latihan
di skripnya itu dijelaskan, tapi untuk tugasnya, untuk pemisahan ini nggak ada tugas, tapi mungkin nanti dari materi yang kedua itu bakalan ada tugas. Jadi untuk materi yang pertama ini hanya ada latihan aja, jelasin langkah-langkahnya tadi. Tuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat adik-adik semua. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu secara offline. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.